David da Silva dan Persib Bandung sedang memiliki dinamika. Hal tersebut menjadi bahan perbincangan di tataran sepak bola Indonesia. Oke, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, hal tersebut semakin terblow up pada saat manajer Persib Bandung, Pak Umuh Muhtar, membeberkan alasan David da Silva absen latihan dan bertanding bersama skuad Persib Bandung beberapa waktu yang lalu. Statementnya seperti ini: kemarin ada masalah di uang muka, bukan gaji. Gaji semua sudah selesai, DP yang jadi permasalahan. Ini sudah dibereskan. Selasa David tidak latihan. Sekarang kita nggak tahu ada tuntutan apa. Tidak jelas. Itu statement kurang lebih 4 hari yang lalu pada saat aku memposting video ini, teman-teman. Kalau ada masalah, ya kita minta maaf. Tapi agen juga tidak boleh ambil keputusan sendiri. Saya rasa ini tidak bijaksana. David latihan tidak, beritanya gimana, saya mencari jalan bagaimana baiknya. Itu tambahan dari Pak Umuh Muhtar. Dan ya, ketika aku memposting video ini juga, aku meriset, belum ada informasi terbaru bahwasanya David da Silva sudah bergabung ke Persib Bandung kembali. Malah isunya semakin melebar. Ada menyebutkan David da Silva akan berlabuh ke klub yang berjersey oranye. Ada yang langsung menspekulasikan David da Silva akan mendekat ke Borneo FC. Itu masih sekedar spekulasi. Dan ada yang ketiga, bahwasanya Persib Bandung akan melakukan pertemuan dengan David da Silva, bagaimana jalannya. Nah, dari apa yang terjadi antara Persib Bandung dan David da Silva, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Bukan hanya fokus ke situasi yang didapati oleh Persib bersama David da Silva. Pertama, ini yang perlu kita pahami, teman-teman, soal regulasi transfer pasal 18 yang berkali-kali aku ingatkan dan aku sampaikan agar tidak ada kekeliruan suatu saat nanti misal teman-teman melihat case terhadap pemain ataupun klub favorit yang teman-teman dukung. Apa isi pasal 18? Ini poin pertama. Dari regulasi FIFA tentang transfer pasal 18, jika 6 bulan terakhir masa kontrak pemain atau pelatih tidak ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait, pemain atau pelatih bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga. Nah, contohnya Carlos Portes. Carlos Portes tidak ada komunikasi secara konkret yang terjadi di akhir-akhir masa kontraknya bersama Arema FC. Karena tidak ada kepastian, karena tidak ada kejelasan, Carlos Portes menurut regulasi FIFA boleh melakukan komunikasi dengan pihak ketiga atau klub-klub yang mendekatinya. Dan dalam momen tersebut PSIS Semarang lah yang mendekatinya. Nah, kenapa aku berkali-kali ingin menyampaikan hal demikian? Hal itu sangat penting untuk Liga Indonesia. Nah, karena di Liga Indonesia, di saat kita mengontrak pemain, jarang sekali kita mengontrak pemain itu seperti liga-liga Eropa. 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Konon ataupun cenderung di Liga Indonesia mengontrak pemain hanya 1 musim, 1,5 musim, atau 2 musim plus opsi perpanjangan 1 musim, dan lain sebagainya. Sehingga pasal ataupun regulasi ini banyak digunakan oleh pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia untuk bisa tersambung dengan klub-klub yang mendekatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara case David da Silva, David da Silva gacor banget di Liga 1 Indonesia. Ini pun kita belum mengetahui secara jelas bagaimana detail kontraknya. Aku lihat di media sosial musim depan David da Silva sudah bisa bebas memilih klub manapun itu. Tapi itu masih sekedar aku lihat, teman-teman mungkin yang lebih tahu daripada aku silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita bicara David da Silva. David da Silva gacor di Persib Bandung. Sekarang posisinya berada di puncak daftar top skor. Naib aku rasa nggak disorot, nggak dilihat oleh klub-klub lain posisi David da Silva. Pasti ingin semua memiliki jasa David da Silva. Nah, ini menjadi problem penting bagi Persib Bandung juga. Bagaimana mengamankan David da Silva? Nah, di sisi lain ada peran agen untuk bisa memastikan pemain ini pun bisa stay ataupun keluar. Oke, nah di Eropa dengan banyaknya klub tertarik terhadap pemain A, B, C, D, E, itu pun sebagai salah satu
cara agen untuk bisa melakukan bargaining position untuk meningkatkan nilai kontrak ataupun nilai negosiasi. Nah, misalnya ada 5 klub nih yang tertarik terhadap pemainku. Jadi klub yang sangat-sangat getol, sangat-sangat ingin mengambil jasanya, pasti ditarik ulur oleh agen tersebut sehingga bisa nilai kontraknya tinggi. Atau itu salah satu cara agen juga di Eropa, kita bicara teman-teman, bukan di sini. Itu salah satu cara agen juga untuk bisa quote and quote ya, padahal nggak ada tuh banyak klub yang mendekati pemain A, pemain miliknya, tapi dengan cara ia menyebutkan banyak nih pemain yang tertarik, itu salah satu juga untuk bisa meningkatkan nilai kontrak. Itu hal-hal yang banyak terjadi teman-teman di sepak bola Eropa, yang aku rasa mungkin di Liga Indonesia pun ada. Di saat banyak klub tertarik terhadap pemain A, B, C, D, E, pasti bargaining position terhadap nilai kontrak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, aku punya pengalaman juga teman-teman soal agen. For your information, kita sering membahas bedah taktik, bedah permainan, apapun lah itu terhadap Liga Indonesia, terhadap liga yang ada di luar Indonesia. Banyak loh pemain-pemain asing di luar, pelatih-pelatih asing di luar menghubungi aku untuk bisa membawa mereka datang ke Liga Indonesia. Quote and quote, aku sebagai agen. Namun kalau kita bicara regulasi, agen harus memiliki lisensi FIFA juga. Ada aturan dari FIFA juga. Nah, nggak bisa ujuk-ujuk aku mendatangkan pemain tersebut. Siapa-siapa aja bang pemainnya. Ada pemain dari Amerika Latin, ada pemain dari Afrika. Dan ada salah satu mantan pelatih Thailand, kelompok usia, untuk diajak datang ke Liga Indonesia. Tapi kan mungkin aku realisasikan. Nah, dalam arti kata, mereka mencari agen. Dikenalkanlah ke agen. Aku kenalkanlah beberapa agen-agen yang ada di Indonesia. Jadi peran agen ini sangat menentukan bagaimana nasib dan masa depan pemain yang datang, baik itu ke klub Eropa ataupun ke klub Liga Indonesia. Bagaimana mereka bisa membuat sebuah kontrak yang oke, bagaimana bisa mereka menjajaki ataupun melindungi pemain tersebut, atau bagaimana mereka mengarahkan pemain-pemain tersebut. Biasanya pemain-pemain akan patuh kepada agen, teman-teman. Dan yang terpenting, biasanya di Eropa, ya, agensi ada beberapa dekat banget dengan klub A, B, C, D, E. Oke, ketika agen tersebut dekat kepada petinggi klub A, B, C, D, E juga, maka biasanya agen tersebut akan memberikan pasokan pemain terhadap klub tersebut. Nah, karena mempunyai relasi, mempunyai ikatan. Oke, ketika sebuah petinggi klub dekat dengan agensi tersebut, maka petinggi klub ini pun akan lebih mudah melakukan negosiasi. Aku nggak tahu di Liga Indonesia, teman-teman, apakah ada hal demikian. Namun aku membaca di media sosial banyak banget yang menyebutkan agen dari David da Silva ini dekat dengan Borneo FC. Itu aku baca di media sosial, netizen kita kan sangat luar biasa, teman-teman. Itu ya, mungkin itu sekedar spekulasi. Tapi aku nggak mau menyimpulkan bahwasannya David da Silva dekat ke Borneo FC. Aku nggak mau mengatakan demikian. Tapi kita ambil menjadi sebuah pelajaran dari apa yang terjadi terhadap David da Silva. Aku pun berharap, aku pun berpikiran positif nih teman-teman. David da Silva untuk musim ini realistisnya masih aman, masih akan bersama Persib Bandung. Menurut aku, menurut hitung-hitungan aku, teman-teman. Tapi kalau musim depan, aku nggak tahu. Dan David da Silva ini pun tergolong mempunyai sebuah pengalaman di mana ketika ia gacor bersama Persebaya ataupun di Liga Indonesia, kemudian ditarik ataupun dilihat oleh salah satu klub di Korea, ia pun akhirnya berlabuh ke Korea. Ketika ia bermain di Pohang Steelers, David da Silva nggak on form. Ketika nggak on form, balik lagi ke Liga Indonesia, tepatnya ke Persib Bandung. Ya, kalau nggak salah ke Persib Bandung ataupun ke klub lainnya. Ya, lupa aku, teman-teman. Kalau misalnya ingat, coba silahkan tulis di kolom komentar. Jadi, David da Silva ini dengan segala dinamika yang sudah ia alami sekarang ini, tentu ia mempunyai pengalaman. Dan ketika masalah ini terjadi dan muncul di permukaan, kenalah David da Silva. Dianggap tidak mempunyai loyalitas dan lain sebagainya. Sekarang posisi Persib Bandung sedang berjuang, harusnya tetap membela Persib Bandung dan lain sebagainya. Dan kena juga nih agen dari David da Silva. Kenapa melakukan hal demikian, kenapa memperumit, bla 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 bla. Pokoknya banyaklah spekulasi yang terjadi terhadap David da Silva. Itulah dia indahnya sepak bola, dan aku berharap selesai kita memposting video ini, David da Silva bisa bergabung ke Persib Bandung, dan Persib Bandung, agen David da Silva bisa duduk bersama
menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada turbulensi. Oh ya, Boyan Hodak pun bilang kan, dengan masalah ini lebih wise ya, lebih dewasa Boyan Hodak, teman-teman. Terlihat dari pengalamannya, setiap klub, setiap tim mempunyai masalah. Nah, untuk Persib Bandung sekarang masalahnya seperti ini. Itu hal normal. Jadi dewasa banget Boyan Hodak ini untuk bisa menenangkan. Meskipun aku rasa pasti Boyan Hodak pun gusar karena David da Silva menjadi salah satu pemain vital terhadap Persib Bandung. Dan ini pun jadi sebuah pelajaran bahwasanya Persib Bandung untuk musim depan memang harus tebal banget skuad yang mereka miliki. Sekarang sebenarnya udah tebal juga, tapi banyak cedera, kemudian beberapa pemain tidak on form yang akhirnya mempengaruhi juga permainan Persib Bandung ketika 1-2 pemain tidak tampil di atas lapangan. Dan yang terakhir nih, ketika posisi David da Silva ini viral, banyak yang menyebutkan lebih besar nama Persib Bandung ketimbang David da Silva, yang secara nggak langsung, secara tersirat teman-teman tentu banyak pendukung Persib Bandung kecewa atas situasi ini. Dan di sisi lain, sekarang ini banyak juga akhirnya meminta lagi kembali David da Silva. Ya, itulah dia sepak bola teman-teman, sangat penuh dinamika. Namun apa yang terjadi terhadap David da Silva ini, itulah dia peran agen, pengaruh agen sangat besar terhadap situasi yang dihampiri oleh David da Silva. Tentu masalah Devi, masalah pembayar, masalah kontrak, kan ada kaitannya agen, nggak ujuk-ujuk David da Silva sendirian. Nah, jadi nggak heran juga agen dari David da Silva pun terkena sorotan ataupun imbas dari situasi yang didapat oleh David da Silva. Oke, itu sebagai pelajaran aja, kita nggak hanya bahas David da Silva, tadi banyak kita ambil contoh teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.